Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Anak-anak, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan laksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan kegiatan membaca teks dan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Siswa mengetahui jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh serta pesan moral dalam cerita fiksi dengan jelas. Yang terakhir, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga dan ciri fisik anggota keluarganya, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarganya. Semangat, semangat, semangat! Kita mulai belajar pembelajaran yang ketiga. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Itu adalah salah satu bacaan di dalam buku tema yang hari ini kita akan pelajari. Kita mulai. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri. Sebagai ikon pariwisata Indonesia, Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Baiklah, hari ini kita akan mencari tahu lebih lanjut. Kita baca bersama. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut, kita baca bersama anak-anak. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Kalian sudah pernah ke pantai kan? Sudah pernah melihat bagaimana keadaan di pantai?
Selanjutnya, kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Dan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang ada di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Baiklah, setelah kita membaca tadi, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama dengan temanmu atau keluargamu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Di dalam buku tema sudah ada tempatnya. Ditulis di buku. Kemudian dilaporkan kepada Bapak Ibu gurumu. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Kalau kalian sudah membaca tadi, pasti dapat menjawab. Pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Apa yang menjadi berbeda? Apa yang ditanam atau apanya yang berbeda? Ya, pasti anak-anak bisa menjawab. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja yang bekerja di bidang jasa. Contohnya apa? Kalian pasti bisa. Bisa ya? Kemudian, ayo mengamati. Kita lanjutkan. Pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu. Kalau tidak ada teman, lakukan sendiri, tidak apa-apa. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Karena tempat tinggal kalian berbeda-beda. Yang ketiga, amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Yang keempat, buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah contoh seperti berikut. Laporan hasil pengamatan. Nama, kelas, alamat, kemudian jawabannya nama daerah tempat tinggalku. Yang kedua, tempat tinggalku termasuk daerah pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Dipilih salah satu. Kamu tinggal di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah ini. Rata-rata seperti apa? Yang keempat, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku rata-rata apa? Yang kelima, kesenian di lingkungan tempat tinggalku ada apa saja? Bisa ya anak-anak? Hasil laporan tadi difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu di grup WhatsApp ataupun Classroom. Kita lanjutkan. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Kita baca bersama cerita berikut. Asal mula Bukit Catu.
Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah dan dalam perjalanannya ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Bagus bukan ceritanya anak-anak? Cerita tentang asal mula Bukit Catu. Baiklah, setelah kita membaca tadi, apa yang dapat kita pahami dari bacaan tadi? Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan amanat atau pesan moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya.
Paham ya anak-anak? Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Kalau kalian masih belum paham siapa saja tokohnya, bisa diulang kembali membacanya sampai kalian bisa menjawab pertanyaannya. Yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Setiap cerita pasti akan mengandung pesan yang berguna bagi pembacanya. Bisa ya anak-anak? Jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan cerita dengan tenang. Seperti gambar ini. Di situ ada nenek, ada Dayu dan keluarganya. Hari ini kita akan berlatih lagi dengan mengamati gambar tersebut. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Kalian silakan menyebutkan semuanya yang berbeda. Dilihat dari apa? Dari gambar itu tadi. Apanya yang berbeda? Rambut, baju, atau gender, jenis kelamin? Silahkan ditulis semua. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis pada manusia. Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu adalah karena yang setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Bu Guru mempunyai ciri khas, kalian juga mempunyai ciri khas sendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Paham ya? Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Itu secara fisik. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, dilanjutkan, tadi sudah melihat gambar yang tadi tentang Dayu, nenek dan keluarganya. Selanjutnya ibu ingin kalian juga mengamati keragaman fisik dalam keluarga kalian. Dengan melengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Ya. Yang ada saja dalam keluargamu. Ada ayah, ibu, kakak, kamu, atau adik. Kalau tidak ada, seadanya. Ada ayah, ibu, dan kamu bisa. Ayah, ibu, dan kakak saja bisa. Atau ayah, ibu, kamu, dan adik juga bisa. Tulis warna kulitnya apa, jenis rambutnya, tinggi badannya, berat badannya. Tuliskan semuanya dalam tabel tersebut dan kesimpulan dituliskan dalam jawaban yang ketiga. Hasil dari pengamatan kalian tentang keragaman fisik dalam keluarga. Fisik yang dilihat. Ya anak-anak, belum melihat yang lain. Hari ini kita belajar mengamati dari perbedaan fisik, keragaman fisik yang ada di dalam keluarga kalian. Bisa ya? Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, dengan membaca, cek, dan berdiskusi, kalian tahu mengenai jenis pekerjaan dan perbedaannya berdasarkan tempat tinggal. Kedua, dengan kegiatan mengamati keadaan lingkungan, kalian dapat mengamati apa mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang ketiga, dengan membaca teks cerita fiksi dapat mengamati apa peranan tokoh dan pesan moral apa dalam cerita fiksi tadi. Yang terakhir, dengan mengamati gambar anggota keluarga dan mengamati ciri fisik anggota keluarga, kalian dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga kalian. Baiklah, besok kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat.
Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.